Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Tiara Ayu. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi dengan kelompok 2. Sebelum masuk materi sistem kinerja sistem saraf dan hormonal dalam reproduksi, sebelumnya perkenalkan dari kelompok 2, anggotanya terdiri dari Dita Sri Okta Rahmani, NIM D1A019 012, ada Dini Ira Deka D1A019 031, ada Vina Lufpiani, NIM D1A019 053, ada David Dwi Febrian, D1A019 089, terus ada Dia Ariska Lestari, D1A019 124, dan ada saya sendiri, Elsa Tiara Ayu Muflisa, D1A01 210. Untuk pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Mbak Denia. Silakan pada Mbak Denia. Terima kasih Mbak Elsa. Next. Yang pertama ada kasus. 2 peternakan ayam petelur memelihara ayam dari umur 8 minggu. Peternakan ayam A dipelihara pada kandang dengan tambahan cahaya selama 8 jam, sedangkan pada peternakan B, penambahan cahaya diberikan selama 12 jam. Hasil pengamatan pada kedua peternakan tersebut menunjukkan bahwa ayam pada peternakan A memiliki bobot badan 1.500 gram yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B, seberat 1.650 gram pada umur 16 minggu. Pada umur 18 minggu, ayam pada peternakan B sudah mulai bertelur, sedangkan pada ayam peternakan A belum ada yang bertelur. Next. Rumusan masalah yang akan dibahas ada 4. 1. Sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam? Yang kedua, mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Yang ketiga, mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur? Dan yang terakhir, jelaskan interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Ya, terima kasih buat waktunya. Jadi di sini tuh sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sebelumnya pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi tersebut berhubungan erat dengan lingkungan sekitar ya. Jadi kondisi pemeliharaan yang intensif dapat mempercepat umur dewasa kelamin pada ayam karena setiap faktor penunjang pertumbuhan diatur sedemikian rupa. Jadi setiap sesuatu yang mempengaruhi ayam di lingkungannya tersebut diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan optimal ayam, yaitu mulai dari pakannya, terus suhu lingkungannya, kelembaban, ventilasi, kepadatan juga. Nah, semua faktor tersebut akan mempengaruhi respon tubuh untuk mengatur sistem hormon pertumbuhan. Nah, jika menurut Murtijo sendiri, kelambatan ternak unggas untuk dewasa kelamin itu merupakan menandakan adanya gangguan pada metabolisme dan organ reproduksi ayam. Nah, sebagai gambaran umum sendiri pada ayam betina, itu sebelumnya pada kondisi ayam belum dewasa, ovarium dan ovidaknya itu cenderung kecil ya dan belum berkembang sempurna. Terus pertumbuhan kelenjar telur itu akan dirangsang oleh FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior. Itu ketika ayam tersebut sudah dewasa. Dan lebih lanjutnya lagi pertumbuhan
kelenjar tersebut oleh FSH menyebabkan FSH sendiri secara normal dirangsang oleh peningkatan periode cahaya. Secara alami peningkatan FSH disebabkan oleh pertambahan periode siang pada musim semi. Nah, ovarium ayam dewasa mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen menyebabkan perkembangan ovida, terus peningkatan kadar kalsium darah, protein, lemak, vitamin, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam pembentukan telur, dan merangsang peregangan tulang pubis untuk mempersiapkan ayam betina dalam proses bertelur. Karena ciri-ciri tanda ayam dewasa itu sendiri kan tulang pubisnya itu udah agak melebar gitu ya, agak besar. Kemudian hormon progesteron nih yang dihasilkan ovarium berfungsi sebagai releasing faktor di hipotalamus yang menyebabkan sekresi LH dari pituitary anterior. Nah, LH sendiri berfungsi merangsang sel-sel granula dan sel-sel PK pada folikel yang masak untuk memproduksi estrogen. Jadi hormon sendiri itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ya dan perkembangan organ reproduksi yang dirangsang oleh keadaan lingkungan sekitar. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan ini ya. Silakan dilanjut. Mbak Denia, sudah cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Yang selanjutnya adalah mengapa ayam pada peternakan A memiliki bobot badan lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B. Salah satu hal yang paling mendasar untuk diperhatikan dalam pemeliharaan ayam berdaging adalah konsumsi ransum. Karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan ayam. Pakan yang dikonsumsi akan digunakan untuk mencukupi hidup pokok dan digunakan untuk produksi ternak ayam. Jadi mengapa bobot ayam dapat berbeda pada peternakan A dan B itu karena ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah yang pertama tadi konsumsi pakan, kemudian ada bibit atau genetik, kemudian ada jenis kelamin ayam. Nur Faizin dan kawan-kawan 2014 juga menyatakan bahwa kepadatan yang terlalu tinggi memiliki efek negatif, yaitu peningkatan suhu dan kelembapan dalam kandang serta sirkulasi udara yang buruk, sehingga dapat menyebabkan stres dan akhirnya akan berdampak pada konsumsi pakan, kemudian yang akan mempengaruhi pertambahan bobot badan ayam. Demikian, silakan dilanjut. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Diah. Iya, terima kasih Mbak Denia. Untuk perumusan masalah ketiga yaitu mengapa ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur sedangkan ayam pada peternakan A belum bertelur. Jadi menurut Sudoarjo 2019 mengungkapkan bahwa produksi awal bertelur pada ayam petelur itu dimulai umur 18 minggu. Hal yang serupa juga diungkapkan Riawan 2015 bahwa umur bertelur itu dimulai umur 18 minggu hingga 78 sampai 90 minggu. Di dalam kasus ini dibahas bahwa ayam yang mendapatkan tambahan pencahayaan yang berbeda yaitu pada peternakan B selama 12 jam dan itu bisa sudah memproduksi telur pada minggu ke-18, sedangkan pada peternakan A dengan pencahayaan selama 8 jam belum dapat memproduksi telur pada minggu ke-18 tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencahayaan tersebut dapat berpengaruh terhadap produksi telur. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Kasiyati tahun 2018 bahwa pemberian cahaya artifisial tambahan pada malam hari, khususnya pada aves, dapat menstimulasi perkembangan sistem reproduksi hingga aves mencapai dewasa kelamin lebih awal. Hal yang
sejalan juga diungkapkan oleh Kustiawan tahun 2019 bahwa adanya pencahayaan matahari maupun lampu dapat menstimulasi hipotalamus yang akan diteruskan ke kelenjar hipofisa, yang dimana kelenjar hipofisa tersebut akan mensekresikan dua hormon, yaitu hormon FSH dan LH yang seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dan yang nantinya akan berpengaruh pada produksi telur. Seperti itu. Terima kasih, mungkin bisa lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi antar sistem saraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Jadi ini tuh berpengaruh pada berhubungan erat pada energi cahaya gitu. Pertama, jalur perjalanan energi cahaya dapat melalui penerimaan oleh fotoreseptor mata untuk mencapai area hipotalamus. Nah, energi cahaya tersebut akan diubah menjadi impuls saraf menuju otak, atau secara langsung berpenetrasi pada tulang tengkorak dan jaringan otak, yang akan diterima oleh fotoreseptor ekstraretina yang berlokasi pada kelenjar pineal dan hipotalamus. Nah, signal cahaya yang diterima oleh hipotalamus tersebut berperan untuk mengontrol sekresi GNRH untuk menstimulasi pituitari dan melepas FSH dan LH. Nah, kan apes itu dan atau beberapa jenis vertebrata itu dikelompokkan sebagai hewan fotoperiodik ya. Nah, kenapa dikelompokkan sebagai hewan fotoperiodik? Karena apes itu dapat memperlihatkan waktu yang tetap tiap tahun untuk mengaktifasi fungsi. Sebentar. Maaf, ada gangguan barusan. Jadi, apes itu dapat memperlihatkan waktu yang tetap setiap tahun untuk mengaktifasi fungsi sistem reproduksi. Jadi, dewasa kelamin pada ayam itu kan ditandai dengan keluarnya telur pertama kali. Itu. Jadi, periode fotostimulasi itu akan menstimulasi pelepasan GNRH yang berpengaruh pada sekresi gonadotropin FSH dan LH dari hipofisis anterior. Nah, gonadotropin ini akan memacu perkembangan gonad dan sintesis hormon-hormon steroid. Nah, menurut DUN DKK 2009. Nah, neuron DGNRH itu akan secara langsung diinervasi oleh opsin yang berisi sel-sel fotoreseptor. Paparan cahaya yang lebih lama pada fotoperiode atau siang hari yang panjang akan menstimulasi peningkatan ekspresi mRNH dan GNRH sehingga menginduksi dewasa kelamin unggas. Tetapi jika paparan cahaya yang lebih singkat atau fotoperiodenya itu yang lebih pendek, nantinya akan menstimulasi peningkatan sekresi melatonin. Nah, jika sekresi melatonin itu meningkat, dapat juga akan meningkatkan pelepasan GNIH. Nah, secara tidak langsung itu akan menurunkan sekresi GNRH. Akibatnya, nanti akan terjadi peningkatan konsentrasi GNRH dalam plasma sehingga menyebabkan penghambatan aksis reproduksi. Atau bisa dikenal akan terjadi penundaan umur dewasa kelamin dan berdampak pada penurunan performa produksi telur. Nah, lebih dari 33% peningkatan performa reproduksi dan produksi telur itu merupakan kontribusi dari penggunaan cahaya, terutama cahaya tampak gitu. Itu menurut Liu DKK 2018. Terima kasih. Oke, untuk pemaparan materi sudah selesai. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk bertanya. Cek. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Bigen Dwi Mukti, NIM D1A019024. Izin bertanya, bagaimana hubungan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dengan lingkungan? Seperti itu.
Oke, silahkan kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bigen. Jadi, kondisi pemeliharaan yang intensif itu akan mempercepat umur dewasa kelamin pada ayam. Karena suhu, kelembaban, ventilasi, kepadatan kandang, dan juga intensitas cahaya. Nah, semua faktor tersebut itu akan mempengaruhi respon tubuh untuk mengatur sistem hormon pertumbuhannya. Terima kasih. Gimana Mas Bigen, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mbak Elsa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari kelompok 2, kelompok 1. Ya, saya ingin bertanya Mbak Elsa. Perkenalkan, nama saya Rumpidiri Desmara, NIM D1A 619157. Izin bertanya, apakah warna lampu pencahayaan juga dapat berpengaruh terhadap pertambahan bobot atau produksi telur pada unggas? Terima kasih. Oke, makasih Mbak Arum. Siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan Mbak Arum? Ingin mencoba menjawab ya. Terima kasih Mbak Arum dan Mbak Elsa. Warna cahaya lampu itu juga dapat berpengaruh terhadap bobot atau produksi telur pada unggas. Jadi cahaya lampu warna biru dan hijau itu mampu merangsang pertambahan berat badan dan keseragaman yang baik, sehingga cocok untuk ayam petelur fase pertumbuhan. Sementara itu warna merah dan oranye itu penting untuk mensimulasi kematangan seksual dan produksi telur, sehingga cocok untuk ayam petelur fase produksi. Cahaya warna merah oranye mampu menembus masuk ke dalam tengkorak kepala ayam menuju bagian hipotalamus 50 kali lipat lebih kuat daripada cahaya yang berwarna biru dan hijau, di mana hipotalamus itu merupakan bagian otak yang penting untuk mengatur produksi FSH dan LH untuk produksi telur. Seperti itu. Terima kasih. Gimana Mbak Arum, apakah penjelasan dari Mbak Dia sudah cukup? Cukup Mbak Elsa, terima kasih Mbak Dia. Oke, sama-sama. Silahkan untuk kelompok 1 yang masih mau bertanya. 1 pertanyaan lagi. Ya, izin bertanya. Saya Livia Safitri, NIM D1A 019129. Pertanyaannya, mengapa jenis kelamin dapat mempengaruhi bobot badan ayam? Seperti itu. Silakan kelompok 2 yang mau menjawab. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Alif. Jadi, mengapa jenis kelamin dapat mempengaruhi bobot badan ayam? Menurut Fatoni dan kawan-kawan 2007 menyatakan bahwa terjadinya perbedaan bobot badan pada ayam jantan dan ayam betina dikarenakan adanya faktor genetik dan hormonal. Selain itu, juga karena adanya persaingan pada saat mengkonsumsi pakan di kandang dan tentunya ayam jantan yang memiliki tubuh besar dan lebih lincah akan lebih mudah untuk mendapatkan pakan yang lebih banyak, sehingga ayam jantan kemungkinan lebih besar bobot badannya dibandingkan dengan ayam betina. Gimana Mbak Alivia, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Mungkin sekian yang bisa kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bertanya.
Kami dari kelompok 2 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.